Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Adi Saputra dari Universitas Primagraha dengan NIM yaitu 5520123050. Di sini saya akan menjelaskan dari materi yaitu mesin 3D printer. Oke, di sini ada daftar isi. Dari yang pertama itu ada pengenalan mesin 3D printer. Yang kedua, sejarah mesin 3D printer. Yang di nomor 3, cara kinerja mesin 3D printer. Di nomor 4 ada manfaat. Nomor 5 ada kendala. Dan 6 kesimpulan dan saran. Oke, selanjutnya dari penjelasan pertama ini kita akan mengenalkan dasar dari mesin 3D printer. Oke, untuk kenalannya, 3D printer atau mesin cetak 3 dimensi adalah perangkat yang mampu mencetak objek fisik dari model digital melalui proses aditif, yaitu menambahkan material lapis demi lapis hingga membentuk objek utuh. Teknologi ini merupakan bagian dari additive manufacturing atau disingkatnya AM, berbeda dari proses manufaktur konvensional yang bersifat subtraktif atau mengurangi bahan. Selanjutnya, di sini ada sejarah mesin 3D printer. Oke, untuk sejarah mesin printer di awal gagasan tahun 1983, pada tahun 1803, seorang insinyur bernama Charles Wechak Hall bekerja di perusahaan UEV Inc., sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sinar ultraviolet. Saat itu, ia frustasi karena proses pembuatan prototipe komponen plastik sangat lambat dan harus menunggu berminggu-minggu hanya untuk mendapatkan satu model uji coba. Hal memulai bereksperimen dengan resin fotopolimer polimer cair yang bisa mengeras saat terkena sinar ultraviolet atau UV. Ide dasarnya adalah membentuk objek 3 dimensi dengan mengeringkan resin sedikit demi sedikit dalam lapisan tipis. Mengikuti pola dari data digital, inilah yang menjadi dasar dari teknologi stereolitografi atau SLI. Oke, selanjutnya. Di sini ada tahun 1984, pengajuan paten. Melihat potensi besar dari penemuannya, Cakul mengajukan paten pada tanggal 8 Agustus 1984 ke kantor paten Amerika Serikat. Ia menamai proses ini dengan istilah stereolitografi atau proses membentuk objek padat dari lapisan-lapisan cairan yang diproses oleh cahaya. Paten ini mencakup penggunaan komputer, pemindai UV, dan resin cair dalam satu sistem cetak. Selanjutnya, pada tahun 1986, paten disetujui dan lahirnya 3D printer sistem. Pada tahun 1986, Cakul resmi mendapatkan hak paten atas teknologinya merupakan dokumen bernomor US 4575330A. Di tahun yang sama, ia mendirikan perusahaan bernama 3D System yang menjadi perusahaan komersial pertama di dunia yang mengembangkan teknologi 3D printer. Oke, pada di tahun 1997, peluncuran SLE Type 1 printer 3D pertama. Setahun kemudian, pada 1997, 3D System merilis LE Type 1 mesin cetak 3D pertama yang bisa digunakan secara komersial. SLE yang Type 1 menggunakan metode stereolitografi di mana resin cair dipadatkan secara bertahap dengan laser UV. Berdasarkan data desain 3D dari komputer, mesin ini mulai digunakan di berbagai industri seperti otomotif dan kedokteran, terutama untuk prototyping cepat. Meskipun harganya mahal dan teknologinya belum semudah sekarang, CLI generasi pertama merupakan terobosan utama yang menandai kelahiran industri cetak 3D modern. Selanjutnya, di perkembangan lanjutannya, masih di generasi awal, setelah SLI yang satu ini dirilis, teknologi cetak 3D mulai menarik perhatian peneliti lain. Dalam beberapa tahun setelahnya,
muncul teknologi baru. Namun, semuanya masih dianggap bagian dari generasi awal. Oke, di tahun ini ada 1988, Carl Descartes dari University of Texas mengembangkan Selective Laser Sintering atau disingkatnya SLS. Yang kedua di tahun 1989, Scott Crane mengembangkan Fused Deposition Modeling atau disingkatnya VDM, kemudian mendirikan Straight INC. Namun CLE tetap diakui sebagai teknologi 3D printing pertama di dunia yang berhasil dipatenkan dan dikomersialisasikan. Di nomor 3 ada cara kinerja mesin 3D printer. Untuk yang pertama di sini ada desain digital atau CAD modeling. Proses pencetakan 3D dimulai dari pembuatan desain objek menggunakan perangkat lunak CAD atau di bahasa panjangnya Computer Aided Design. Desain ini biasanya disimpan dalam format STL atau disebut stereolithography atau OBJ. Desain 3D ini membuat informasi mengenai dimensi, bentuk, dan struktur internal objek. Yang kedua ada slicing atau pemotong layer. File CAD kemudian diimpor ke dalam slash software seperti Ultimaker, Cura, atau Prusa Slicer. Slicer ini akan terbagi menjadi 3, yaitu membagi model menjadi lapisan-lapisan horizontal tipis atau layer. Yang kedua ada menghitung jalur gerakan nozzle dan parameter lainnya seperti kecepatan dan suhu cetak. Yang ketiga ada menghasilkan file G-codes yang menjadi instruksi bagi printer 3D. Yang ketiga yaitu proses cetak atau printing proses. Proses ini tergantung pada jenis printer. Berikut 2 metode paling umum. Di ini ada VDM atau Fused Deposition Modeling. Di nomor 1 ada filamen plastik. Biasanya PLA dan ABS dipanaskan dalam extruder hingga meleleh. Yang kedua, nozzle bergerak mengikuti pola dari G-codes menyemprotkan plastik cair di dalam platform cetak atau print bed. Nomor 3, objek dibangun lapis demi lapis dari bawah ke atas. Nomor 4, setelah satu lapisan selesai, print head naik sedikit untuk melanjutkan lapisan berikutnya. Di bagian B ada SLE atau singkatnya stereolithography. Yang pertama yaitu menggunakan resin cair fotosintesis yang disimpan oleh wadah. Yang kedua, sinar laser UV diarahkan sesuai pola dari G-code untuk menggeraskan satu lapisan resin pada permukaan. Yang ketiga, platform naik perlahan setiap lapisan selesai memungkinkan lapisan baru untuk dicetak di atasnya. Di nomor 4 ada pendinginan dan post processing. Setelah proses pencetak selesai, objek dibiarkan pendingin dan mengeras sepenuhnya. Beberapa model memerlukan penyucian, pengeringan, curing UV, atau penghilang support material untuk memperluas hasil. Nomor 4 ada manfaatnya. Manfaat mesin dari 3D printer. Yang pertama, prototyping cepat atau rapid prototyping. 3D printing memungkinkan pembuatan prototipe secara cepat dan efisien, mempercepat siklus pengembangan produk dan mengurangi waktu ke pasar. Yang kedua, produksi yang fleksibel dan personalisasi. Teknologi ini memungkinkan produksi dalam jumlah kecil dengan biaya yang efisien serta memungkinkan personalisasi produk sesuai kebutuhan individu. Yang ketiga, ada pengurangan limbah bahan. Dibandingkan dengan metode manufaktur tradisional, 3D printing hanya menggunakan bahan yang diperlukan untuk membentuk objek, sehingga mengurangi limbah biaya bahan baku. Yang keempat, desain kompleks tanpa biaya tambahan. 3D printing
memungkinkan pembuatan desain geometris yang kompleks tanpa peningkatan biaya produksi, membuka peluang untuk inovasi desain yang sebelumnya sulit dicapai. Nomor 5, ada pengurangan biaya dan waktu produksi. Dengan mengurangi kebutuhan akan alat khusus dan proses perakitan yang kompleks, 3D printing dapat menurunkan biaya produksi dan mempercepat waktu pembuatan produk. Yang keenam, aplikasi di berbagai industri. Teknologi ini telah diterapkan di berbagai sektor, termasuk medis, otomotif, dan kedirgataraan untuk pembuatan alat bantu medis, komponen kendaraan, dan bagian pesawat terbang. Yang nomor 5, ada kendala. Kendala dari mesin 3D printer. Yang pertama, terbatas material. Tidak semua bahan dapat dicetak dan bahannya dimiliki sifat mekanik lebih rendah dibandingkan hasil manufaktur tradisional. Yang kedua, proses pencetakan lambat. Tidak cocok untuk produksi massal karena harus mencetak lapis demi lapis. Yang ketiga, permukaan kasar dan presisi terbatas. Hasil cetak sering membutuhkan finishing tambahan yang tidak selalu akurat secara dimensi. Yang keempat, biaya tinggi. Peralatan dan bahan, terutama logam, masih mahal untuk bahan industri kecil dan menengah. Yang kelima, kurangnya standar industri. Standar industri dan standar teknis dan regulasi kualitas masih belum menyeluruh, terutama di bidang sensitif seperti medis dan kedirgantaraan. Untuk kesimpulan dan sarannya. Untuk kesimpulannya, yang pertama ini, 3D printer merupakan evolusi dan teknologi rapid prototyping yang pertama kali berkembang pada tahun 1980-an dan kini menjadi bagian penting dari industri manufaktur modern. Nomor 2, proses kerja 3D printer menggunakan metode aditif atau penambahan material lapis demi lapis yang memungkinkan membentuk objek kompleks langsung dari desain digital. Singkatnya CAD. Nomor 3, teknologi ini memberikan manfaat signifikan seperti efisiensi, waktu pembuatan prototipe, fleksibilitas desain, dan pengurangan limbah bahan baku. Di nomor 4, mesin 3D printer sangat berguna di berbagai bidang, mulai dari medis, otomotif, hingga arsitektur dan pendidikan, karena mampu mencetak komponen unik dan termonosilisasi. Nomor 5, meskipun memiliki potensi dasar, 3D printing masih menghadap kendala seperti keterbatasan material, kecepatan produksi, dan mahalnya alat serta regulasi yang belum matang. Untuk sarannya, yang pertama, perlu adanya investasi riset lanjutan untuk mengembangkan material baru yang lebih kuat dan compatible dan berbagai metode 3D printing. Nomor 2, pelatihan keterampilan desain digital atau singkatan CAD sebaiknya ditingkatkan di lingkungan pendidikan dan industri agar pemanfaatan teknologi ini semakin optimal. Yang ketiga, pemerintah dan industri perlu mendorong standarisasi dan regulasi untuk menjamin kualitas dan keamanan produk hasil cetakan khususnya di sektor sensitif. Yang keempat, industri kecil dan menengah perlu didukung agar dapat akses teknologi ini, misalnya lewat program subsidi alat atau kerjasama inkubasi. Di nomor 5, promosi edukatif tentang potensi dan keterbatasan 3D printing penting agar masyarakat tidak hanya melihatnya sebagai alat cetak, tapi sebagai revolusi dalam produksi dan desain. Oke, sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur cara bicara saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.